warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Baik, nama saya Junaidi, cabang Jayapura, NRP 831070002. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur RNI tracking pada PCS. Namun sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut, maka kita harus menyiapkan beberapa special tools yang kita gunakan untuk pekerjaan tersebut. Jadi selain kita menggunakan common tools kita menggunakan juga ada special tools untuk pekerjaan RNI tracking PCS. Oke, sebelum itu kita untuk melanjutkan ke special toolnya, kita membahas dulu mempersiapkan dulu tentang yang akan kita pakai, tool standar kita, common tool kita, lifting belt kita, kemudian hammer, kemudian shock manual, kemudian dan partbook kita siapkan untuk menunjang pekerjaan kita nanti. Jadi di manual kita lihat tentang special tool yang kita gunakan nanti seperti apa. Oke, selanjutnya kita langsung ke special tool untuk membuka tracking PCS. Oke, baik, di sini adalah set untuk kerjaan undercarriage untuk melepas tracking tadi. Jadi di sini saya jelaskan sedikit untuk tools yang kita gunakan. Ini adalah tool undercarriage. Per komponennya ini ada hydraulic pump, kemudian silinder, kemudian ini stud, ini frame, ini pin, dan ini spacernya. Oke, kita rakit semua tools menjadi satu, dipasang studnya ke silinder dan dirakit sampai sini. Kemudian hose-nya kita pastikan hose yang ada pressure gauge-nya ini menuju ke sisi sini, sisi bottom. Dan tidak ada pressure gauge-nya ke sisi head-nya. Oke. Kemudian ini nanti akan diposisikan ke track link untuk di press keluar pinnya. Jadi kemudian nanti setelah dipasang track linknya, kita pasang pin lagi. Pin ini di sini agar dia bisa mendorong, karena ini nanti akan terdorong setelah kita pompa ini akan terdorong. Nah, akan terdorong seperti itu sampai pinnya keluar. Nah, setelah pinnya keluar nanti baru kita lepaskan dia punya trackingnya. Oke, untuk tools yang sudah kita persiapkan, selain ini ada common tools kita, turbok kita, ada tracking dan ada hammer. Ya, ada tracking, ada lifting belt, ada hammer. Oke, kita akan lanjut ke unitnya. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di unit. Kita akan menjelaskan tata cara prosedur untuk melepas dari tracking ini. Oke, sebelum kita melakukan pekerjaan dan sudah menyiapkan semua tools yang kita butuhkan, maka unit yang akan kita kerjakan akan kita parkir di tempat yang rata seperti ini. Parkir di tempat yang rata, tempat yang aman, untuk siap dikerjakan. Kemudian sebelum itu kita lakukan koordinasi bersama teman-teman yang akan bekerja, karena mengingat pekerjaan kita ini sangat rawan kecelakaan dan sangat berbahaya. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang akan kita untuk bekerja. Oke, kemudian itu selanjutnya setelah diparkir di tempat rata, kita membuka baterainya. Pin baterainya kita buka setelah dibuka agar ininya tidak bisa bergerak. Jangan sampai pada saat alat mau dikerjakan unitnya ada yang menyalakan. Kemudian dipasang tagging di ventilator ini. Oke, baik, kita jelaskan sedikit tentang tracking. Ini trackingnya, nah ini trackingnya. Hanya setiap pekerjaan RNI tracking pasti trackingnya dibuka. Jadi dia satu kesatuan. Oke sih. Kemudian di sini ada tracking yang biasa, yang standar. Namun ada tracking yang di
ini ada dipasangkan besi lagi yang biar tracklingnya lebih kuat. Nah itu tipe trackling yang skider. Ini yang standar. Oke. Kemudian apabila kita akan membongkar trackling, kita harus cari tahu posisi dari master pinnya. Master pin seperti ini. Master pin seperti ini. Nah, ini termasuk pin. Jadi di sini yang akan kita lakukan pengepresan. Kenapa di sini? Karena posisi bushing di dalam sini dia tidak melebar keluar, sehingga setelah master pin ini terdorong keluar, ini tracklingnya tidak kandas, jadi tinggal terbuka. Dan posisi master pin sendiri itu besarnya beda antara ujung dan di tengahnya, jadi memudahkan kita untuk melakukan proses RNI, proses pekerjaan. Oke. Oke, setelah semua ketemu, kita longgarkan di sini, longgarkan track adjusternya. Track adjuster kita longgarkan, baru setelah longgar, terus ini terdorong masuk agar rantainya menjadi longgar, agar memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Karena pada saat posisi dia kencang itu akan berbahaya. Jadi ketika terbuka bisa terjadi ada gaya spring yang mendorong keluar sehingga terjadi kecelakaan saat bekerja. Oke, kemudian setelah itu kita posisikan master pin ini kita posisikan ke arah depan sini. Master pinnya, jadi anggap inilah master pin ya. Jadi master pin sebelah sini, dan tools yang tadi kita gunakan kita akan pasang di sini. Hanya sebelum dipasang kita harus membuka track shoe-nya 2 pieces. Kita buka agar bisa masuk ke sela-selanya tool itu. Jadi misal yang mau dipres sebelah sini, maka tools yang shoe yang kita longgarkan itu yang sini sama yang di sini, untuk mempermudah pekerjaan kita. Karena kalau masuk toolsnya di sini akan sempit, bisa saja dia diambil dari bawah, tapi kita akan sulit untuk bekerja. Oke, kemudian setelah itu kita longgarkan, kita pasang tool dan kita press sampai terbuka. Setelah di press sampai terbuka, kita siapkan sling untuk mengangkat, untuk menarik dia ke atas. Setelah dia terbuka, baru kita pasang kembali baterainya, lalu kita gerakkan mundur alatnya sehingga dia akan terbuka sendiri dia punya trackling. Nah, setelah tracklingnya terbuka, kita melakukan pemeriksaan terhadap trackling tersebut. Apakah trackling tersebut layak dipakai atau tidak? Jadi yang kita periksa itu adalah yang sini, ketebalan bushingnya, bushing yang di sini, dalam sini. Kemudian jarak link pitch-nya ini sama ini. Kemudian jarak link head-nya antara ini dengan yang ini. Kemudian panjang track link yang 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 diukur. Dia sudah berapa kelonggarannya, renggangnya berapa. Jadi itu yang kita ukur dengan menggunakan multi scale. Bisa juga dengan bisa juga dengan vernier caliper, tapi dia ada tool khususnya untuk tool undercarriage-nya untuk pengukuran ada sendiri. Oke, kemudian kita setelah melihat kondisinya masih bagus, atau kalau biasanya memang pekerjaannya untuk mengganti, maka kita langsung mengganti dengan yang baru. Oke, setelah kita periksa kondisinya bagus, kita akan mulai memasang kembali. Oke, proses pemasangan kembali kurang lebih sama. Kita pastikan di sini sudah longgar, di adjuster, terus filternya didorong masuk supaya proses pemasangan lebih bagus. Kemudian kita hubungkan linknya, terus dipasangkan guide ke dalam. Setelah dipasang guide, baru kita mulai memposisikan master pinnya masuk untuk dipres dengan menggunakan tools yang tadi. Oke, kemudian setelah melakukan pekerjaan tadi, maka setelah tersambung, kita memasang kembali shoe yang kita lepas tadi yang 2, yang di tempat kita melakukan itu, yang mau kita press. Setelah kita pasang, sudah kita kembali
ini bautnya. Baut ini kita tok kembali sesuai sok manual, toknya 40 kilo. Kemudian dikasih angel derajat 90 derajat. Kemudian selain terpasang, kita lakukan lagi selanjutnya adalah mengencangkan kembali track adjusternya. Jadi di sini kita kancing dan kita lakukan greasing sampai sampai dia mengencang. Setelah mengencang, kita gerakkan alat maju, angkat, maju mundur. Setelah itu diparkir seperti biasa. Setelah diparkir seperti biasa, unitnya dijalankan sedikit ke depan, bergerak sedikit ke depan, lalu kita ukur kencangan tracklingnya. Jadi untuk mengukur kencangan trackling, kita menggunakan penggaris dari sini, sini. Jadi kita pasang melintas ke sana, terus kita ukur ketinggian yang di sini. Ketinggian dari celah di sini ada berapa senti? Itu sesuai dengan sok manual. Kita mengukur, nanti kita lihat ada berapa senti. Jadi kalau sudah pas, maka kita coba menggerakkan alat yang mengoperasikan. Setelah dioperasikan beberapa saat, mungkin setengah jam atau 15 menit, kita kembali lagi untuk mengukur. Karena biasa di tempat nipple grease-nya itu terjadi semacam pemadatan grease lagi, yang udara-udaranya keluar. Jadi dia biasanya kadang dia longgar kembali. Jadi kalau longgar kembali, kita lakukan seperti tadi lagi. Kita grease, baru kita ukur lagi di sini. Setelah kita ukur itu selesai dan semua sudah siap, alat sudah bisa siap dioperasikan. Oke. Setelah siap dioperasikan, sudah berarti alat sudah siap operasi. Kita sambil memantau sekitar 1 jam untuk memastikan kondisi trackling itu sudah bagus. Karena bisa jadi pekerjaan trackling ini sudah selesai, tapi ada masalah lain di track adjusternya. Jadi tetap kita harus memantau supaya kondisinya alat siap operasi. Oke, baik, untuk sertifikasi RNI trackling cukup sampai di sini. Terima kasih. Mungkin ada kekurangan, nanti kita bisa bahas di tempat lain atau video call dengan tim sertifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.